saya Asep, saya owner dari Sop Buntut Gondang Dia yang berlokasi di Cibinong, Bogor. Lokasi Sop Buntut Dia ada di Food Court Emerald di Jalan Sukati Raya nomor 45 Cibinong, Bogor. Sebetulnya saya tidak punya basic kuliner. Dulu saya kerja di salah satu perusahaan perkebunan di Jakarta sebagai HR MGA. Cuma karena memang memiliki ketertarikan di kuliner, pada akhirnya saya memutuskan untuk terjun di bisnis kuliner ini. Triggernya untuk tertarik ke kuliner, Mas, ada yang wisata kuliner kah sama keluarga? Ya itu salah satunya. Jadi saya sering wisata kuliner, dan yang kedua bisnis kuliner itu menurut saya pribadi sih yang paling gampang dibikin ya, dibandingkan dengan bisnis lainnya gitu. Ya jadi ya itulah sebetulnya mengapa terjun di bisnis kuliner gitu. Karena memang ada interest sendiri. Ya punya interest. Yang kedua suka wisata kuliner. Yang ketiga kita merasa bahwa buka bisnis kuliner itu lebih mudah dibandingkan dengan buka bisnis yang lainnya gitu. Seperti yang diceritakan tadi di awal bahwa saya orangnya memang suka kulineran dengan istri. Jadi suatu ketika saya makan sop buntut di daerah Bogor yang udah legend. Dia itu buka dari jam 9 pagi dan kadang jam 12 siang tuh udah habis, udah sold out. Kan kita ngerasa, wih ini kayaknya mantep nih gitu kan, buka 3 jam langsung habis. Omsetnya udah 2 digit pula kan kalau kita lihat kan. Dan kita ngelihat pasar sop buntut di Cibinong sendiri belum ada pada saat itu. Makanya kita mencoba menduplikasi lah sop buntut dengan model yang seperti di Bogor, terus kita bawa ke Cibinong. R&D-nya berapa lama tuh Mas buat menduplikasi sampai ini enak nih, kita siap jualan gitu? Ya, nah justru memang R&D-nya yang lama, karena kan rata-rata sop buntut di Bogor itu selain dagingnya empuk, itu warnanya masih berwarna kemerahan Mas. Kan susah tuh cara bikinnya seperti apa. Itu udah nyampe abu-abu. Iya, daging itu kan kalau direbus pasti itu Mas. Gelap warnanya kan, nggak seger, nggak warna merah seger gitu kan. Nah itu yang lama kita risetnya, sampai pada akhirnya ketemu dengan salah seorang teman di kantor dan dia orang tuanya jago masak, sharing lah. Secara tidak sengaja ditemukanlah resep itu gitu loh. Pak Tirta namanya. Sebelumnya udah berapa lama memang Mas jadi gawe ini Mas? Saya kerja ya udah lebih dari 10 tahun di Jakarta, terutama di HRNJ. Ya tapi itu ketika saya bekerja kan saya banyak sekali menangani kasus PHK karyawan. Setelah pensiun saya melihat 2 hal. Yang pertama mereka kehilangan kegiatan, yang kedua kehilangan pendapatan. Kalau kehilangan kegiatan, mungkin mereka masih bisa mencari kegiatan lain di luar sana lah. Ngobrol sama bapak-bapak komplek, memancing dan lain-lain. Tapi kalau udah kehilangan pendapatan, biasanya mereka stres gitu. Dan saya melihat bahwa pensiun itu kan sebuah keniscayaan dan saya pun akan mengalami itu gitu loh. Jadi saya pikir daripada nanti, ya lebih baik saya mulai berbisnis dari sekarang gitu. Itu juga jadi yang melatar belakangi kenapa saya akhirnya terjun di bisnis full time gitu. Jadi saya posisinya masih bekerja saat itu. Saya membuka outlet dalam posisi masih bekerja. Saya dibantu oleh 2 orang karyawan pada saat itu. Jadi tugas saya adalah produksi, merebus daging, belanja ke pasar, mulai dari jam 1 malam. Saya proses, jam 6 pagi sudah selesai, saya drop ke outlet. Jadi ada 2 orang karyawan saya yang standby di outlet, running operasional. Ya setiap hari saya lakukan seperti itu, Mas. Kurang lebih hampir 6 bulan lamanya lah. Sebetulnya nggak mulus-mulus juga, Mas, ketika saya memutuskan untuk resign. Saya berani memutuskan untuk resign karena saya lihat laporan omset itu trennya positif, naik terus. Maka setelah 6 bulan berjalan, saya putuskan untuk resign dari perusahaan dan berfokus untuk membesarkan bisnis sendiri. Cuma kan memang kenyataan tidak seperti yang diharapkan. 2019 di bulan Maret 2020 di bulan Maret itu ketika saya resign akhirnya dihadapkan pada pandemi COVID tuh. Jadi hampir 3 tahun kan kita menjalani
running operasional dengan COVID, ya alhamdulillahnya sampai dengan hari ini kita masih survive gitu loh. Sebetulnya sih yang menguatkan kita ya yang pertama dukungan dari keluarga juga. Yang kedua, kembali lagi ke alasan saya resign. Bahwa saya resign kan untuk berbisnis sendiri gitu loh. Ya akhirnya ya kita tetap jalan sesuai jalur saja. Dan untungnya pada saat itu walaupun makan di tempat dilarang, kita masih bisa berjualan via online. Apa namanya, GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Makanya kita maksimalkan lewat online itu penjualannya. Dan alhamdulillahnya karena customer loyal kita sudah terbentuk, ya orderan di channel itu cukup bagus selesai itu. Kita kan memaksimalkan channel distribusi ya. Jadi kan orang itu bisa beli offline maupun online gitu kan. Kalau offline dia bisa dine-in datang langsung atau take away sendiri. Kalau online ya via aplikasi itu. Jadi memang sudah disiapkan dari awal ketika bisnis ini dibangun. Awal-awal ya di bawah 6 bulan itu penjualan kita sepi mas. Sepi per hari itu hanya sekitar 30-40 porsi. Tapi per bulan memperlihatkan grafik yang lumayan tuh mas, dari 40 ke 45, 45 ke 50. Walaupun angkanya masih belum memuaskan, ibaratnya masih belum mengimbangi pendapatan saya ketika kerja di kantor, tapi saya merasa yakin bahwa ini trennya positif gitu loh. Kan kita bisa membaca proyeksi di masa depan dengan membaca track recordnya, betul. Itu sebetulnya basicnya. Secara keilmuan seperti itulah kita baca datanya itu. Jadi memang bisnis ini saya setting sedemikian rupa dengan tujuan ada atau tidak adanya saya ini tetap berjalan gitu loh. Ya, makanya induksi perlu dilakukan, training perlu dilakukan. Saya bikin sistem di dalamnya, bikin SOP cara pembuatan kuah, perebusan daging, cara serving ke pelanggan. Jadi udah saya SOP-kan. Jadi mereka itu udah bisa berjalan walaupun tidak ada saya di sini gitu. Jadi sop buntut punya kita itu selain daging empuk, warnanya masih segar kemerahan mas, tapi matang tuh. Nah itu yang lama risetnya tuh. Yang pertama, yang kedua porsinya juga besar. Jadi untuk sop buntut kita itu gramingnya itu sekitar 500 gram per porsinya. Jadi penuh dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan yang di Bogor sana. Seporsi sop buntut kita hanya jual 40.000. Yang paling best seller sop buntut dan sop buntut bakar. Jadi kalau di Bogor sana mereka hanya khusus menyajikan sop buntut saja. Punya kita ada sop buntut bakar. Yang dibakarnya itu pakai bumbu racikan khusus, mas. Jadi bukan hanya sekedar kecap dan cabai rawit saja, bukan. Marinasinya nggak cuma kecap. Bukan hanya kecap dan cabai rawit, bukan. Jadi kita masak bumbu bakarnya. Itu risetnya juga lama juga sampai menemukan rasa yang sesuai dengan lidah kita lah. Baru kita berani jual. Jadi signature menunya itu sop buntut dan sop buntut bakarnya itu yang best seller di sini kan. Berarti awal buka itu langsung 4 itu tuh? Bukan, awal buka masih satu dulu, sop buntut aja jualnya. Yaitu untuk memaksimalkan bahan baku kan sebetulnya. Cuma belakangan kita berpikiran harus nambah revenue stream yang lain lah, penambahan menu yang lain lah. Dengan based on bahan baku yang sama gitu loh. Ya, akhirnya keluarlah sop buntut bakar itu. Iga bakar juga, sop iga juga sekarang. Jadi kita punya total 4 menu saat ini. Sebetulnya kan ada perbedaan antara employee dan entrepreneur ya mas ya. Kalau ketika kita masih bekerja di perusahaan, kita bekerja secara parsial, jadi hanya bekerja di bidang itu saja gitu loh. Sementara kalau untuk berbisnis, kita dihadapkan pada 4 kompetensi minimal. Kita harus menguasai marketing, menguasai SDM, finansial dan operation gitu loh. 4-4-nya harus kita kuasai. Maka dari itu kita harus memiliki kompetensi yang komprehensif lah. Sarannya apa ya, belajar pelajari keempat-empatnya gitu loh. Karena saya menganggap bahwa bisnis itu sebetulnya bukan
bukan apa ya, tidak seperti gambling, itu bisa kita pelajari secara keilmuan mas gitu mas. Jadi ketika kita memutuskan untuk berbisnis, tidak bermakna kita gambling nih, mudah-mudahan laku, enggak. Kita harus bedah itu secara keilmuan dengan pelajari 4 pilar bisnis inilah yang tadi disebutkan tadi: marketing, operation, SDM, dan finance. Jadi harus belajar lah, karena kan kompetensi ketika bekerja ya parsial, ketika entrepreneur komprehensif tuh, harus paham semuanya. Jadi ya dipelajari itu biar tidak tersesat terlalu jauh gitu loh maksudnya. Apalagi kan hidup mati kita di bisnis kita sekarang kan ya, makanya jangan main-main lah, belajar tuh, penting tuh belajar. Yang orang yang pada mulanya malas ya dituntut harus jangan malas lah, belajar lah, pelajari itu gitu loh.